izin Pak, kami ingin mewawancara Bapak tentang mata kuliah Indonesia Pak. Pertanyaan saya Pak, apa saja kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan program studi di bidang saintek Pak? Kompetensi ya. Iya Pak. Jadi kalau sebetulnya untuk bidang kompetensi itu sebetulnya bisa dilihat dari visi dan misi sistem informasi selaku program studinya kan. Nah di situ disebutkan bahwasannya salah satu kompetensi dari sistem informasi adalah menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan aplikasi, terutama yang berkaitan dengan entrepreneur. Jadi fondasi landasannya itu adalah bisa menguasai berbagai platform pengembangan aplikasi, kemudian diarahkan ke dalam bidang bisnis digital. Dan selanjutnya Pak, mengapa kompetensi tersebut penting bagi lulusan saintek untuk menghadapi dunia kerja dan pengembangan teknologi saat ini? Jadi di dalam visi dan misi tadi, dua bidang kompetensi itu sebetulnya sudah dirumuskan. Ya. Bagaimana cara merumuskannya? Yang pertama, sistem informasi mungkin sudah mengundang alumni dan kemudian menanyakan bidang-bidang apa saja yang menjadi kebutuhan pasar kerja. Nah, sehingga sistem informasi tersebut ya selaku prodi menyusun kurikulumnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun sebetulnya tidak hanya bidang tersebut saja yang menjadi bidang fokus yang untuk dikuasai, melainkan ada berbagai hal lainnya. Tetapi memang sistem informasi selaku prodi fokusnya itu ke situ. Dan juga siapa yang berperan penting dalam memastikan kompetensi lulusan benar-benar tercapai Pak? Nah, kalau kita berbicara tentang pihak mana yang paling relevan untuk memastikan lulusan kita itu memiliki kompetensi yang diharapkan, itu sebetulnya ada di program studi itu sendiri. Karena memang program studi ini secara berkala melalui lulusan-lulusannya itu harus mampu memetakan profil dari lulusannya, sudah bekerja sesuai dengan bidangnya atau tidak, sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Nah, ini menjadi hal yang paling mendasar untuk si program studi tersebut untuk melihat apa saja yang menjadi kebutuhannya jika lulusannya itu tidak memiliki kompetensi yang ideal dengan pasar kerja. Baik Pak, izin selanjutnya di sini ada pertanyaan di mana lulusan saintek umumnya dapat menerapkan kompetensinya secara optimal, misalnya di industri atau riset atau mungkin di bidang usaha. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana implementasinya, ini tentunya berdasarkan dengan kondisi secara konteks ya alumni. Kalau memang bekerja di suatu perusahaan ya ambil bagian tertentu yang menjadi bidang yang relevan dengan bidang kompetensinya. Walaupun sebetulnya multi talent juga sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan saat ini. Nah, kemudian untuk wirausaha ini juga sangat membantu untuk melakukan manajemen secara terukur ya terkait bidang usaha yang ditekuni. Saya rasa di berbagai macam posisi juga nggak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya, kapan pihak program studi atau fakultas biasanya melakukan peninjauan ulang kurikulum untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja? Oke, durasi berlakunya kurikulum itu biasanya dilakukan revisi selama lebih kurang itu 5 tahun sekali. Jadi per 5 tahun itu revisi kurikulum itu harus terus dilakukan. Nah, input dan sarannya itu pertama diperoleh dari mana? Yang pertama bisa dari alumni yang telah bekerja sesuai dengan bidang kompetensi, memberikan masukan. Harusnya kurikulum program studi itu harusnya mengarah ke bidang ini dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu masukan bidang kompetensi itu bisa diperoleh dari mitra kerjasama yang berlaku di universitas maupun fakultas ataupun program studi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya dari mana? Perkumpulan asosiasi program studi. Nah, itu biasanya dibahas juga tentang rapat dan juga perkembangan bidang kompetensi yang akan dimiliki oleh lulusan dari program studi tertentu. Saya kira demikian. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana peran dosen dalam membimbing mahasiswa agar mampu mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan dunia? Nah, sifat dosen itu sebagai pembimbing itu perlu digarisbawahi ya, karena memang tugas dosen ini mengarahkan. Sebetulnya yang melakukan penelitian itu atau melakukan penyelesaian tugas akhir itu adalah mahasiswa itu sendiri ya, dengan bantuan dan arahan dari pembimbingnya. Jadi
untuk menggaransi si alumni ini tadi si mahasiswa ini tadi menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kemampuannya, maka dibutuhkan peran dosen di situ dengan memberikan mekanisme pengerjaan atau penyelesaian masalah yang jelas, kemudian memberikan metode-metode yang bisa diimplementasikan langsung oleh si mahasiswa. Kemudian perlu juga niat mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya atau tuntutan dan kewajibannya. Bapak, terima kasih atas wawancara kali ini, Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.